Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai lingkaran. Terlebih khusus akan dibahas mengenai garis singgung lingkaran. Mari kita perhatikan gambar yang diberikan. Di sini ada lingkaran dengan titik pusat titik O, lalu adanya garis yang berwarna biru. Nah, garis biru ternyata tidak memotong lingkaran di sini. Selanjutnya, kita lihat garis yang berwarna merah. Ternyata garis yang berwarna merah ini memotong lingkaran pada satu titik, yaitu titik A. Dan garis yang ketiga adanya garis yang berwarna hijau. Jika dilihat, ternyata garis ini memotong lingkaran pada dua titik, yaitu titik C dan titik B. Dari ketiga contoh itu dapat dinyatakan bahwa garis yang berwarna biru bukanlah garis singgung lingkaran, garis yang berwarna merah, garis singgung lingkaran, dan garis yang berwarna hijau bukan merupakan garis singgung lingkaran, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa garis yang memotong lingkaran pada satu titik merupakan garis singgung lingkaran. Nah, coba sekarang kita lihat gambar berikut. Di sini adanya garis singgung lingkaran yang berwarna merah kan, di mana garis itu memotong lingkaran pada satu titik, yaitu titik A. Dan selanjutnya coba kita lihat garis kedua, di mana adanya garis berwarna hijau, dia memotong lingkaran pada titik C. Begitu juga dengan garis yang berwarna ungu. Garis itu memotong lingkaran pada titik B, sehingga ketiga garis itu merupakan garis singgung lingkaran karena memotong lingkaran pada satu titik saja. Nah, pada gambar tersebut pula dapat dilihat bahwa adanya titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik-titik itu dapat disebut sebagai titik singgung lingkaran. Selanjutnya, coba kita perhatikan titik pusat lingkaran, yaitu titik O. Jika kita tarik garis yang menghubungkan titik O ke titik C, menghubungkan titik O ke titik A, menghubungkan titik O ke titik B, maka kita peroleh ruas garis OC, OA, dan OB kan? Nah, ruas garis itu masuk dalam definisi jari-jari karena titik A, B, dan C terletak pada keliling lingkaran. Sedangkan titik O merupakan titik pusat lingkaran. Maka ruas garis OC, OA, dan OB merupakan jari-jari lingkaran. Nah, tiap ruas garis tersebut ternyata saling tegak lurus dengan garis singgungnya. Seperti dapat dilihat bahwa garis OC tegak lurus terhadap garis yang berwarna hijau, yaitu garis singgung kan? Berikutnya garis OA tegak lurus terhadap garis yang berwarna merah, dan juga garis OB tegak lurus terhadap garis yang berwarna ungu, sehingga disimpulkan bahwa adanya hubungan antara garis singgung dan jari-jari lingkaran, di mana garis singgung tegak lurus dengan jari-jari. Berikut kita akan bahas mengenai garis singgung dua lingkaran. Perhatikan gambar yang diberikan. Di situ terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran pertama dengan titik pusat titik O dan lingkaran kedua dengan titik pusat titik P. Dan terdapat garis yang berwarna hijau dan berwarna merah. Apa yang dimaksud dari garis yang berwarna hijau dan merah tersebut? Nah, garis yang berwarna hijau itu merupakan garis singgung persekutuan luar, sedangkan garis yang berwarna merah merupakan garis singgung persekutuan dalam. Selanjutnya akan dibahas bagaimana cara menentukan panjang garis singgung dua lingkaran. Coba perhatikan gambar yang diberikan. Pada gambar sebelah kiri, kita diberikan gambaran dari garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Pada gambar sebelah kanan diberikan contoh garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Kita mulai dari persekutuan luar ya, di mana pada gambar sebelah kiri di situ terdapat dua lingkaran
di mana lingkaran dengan titik pusat titik S dan titik T kan di situ, di mana titik pusatnya dapat dihubungkan oleh suatu ruas garis yang panjangnya disimbolkan dengan huruf P kecil. Sedangkan pada lingkaran yang lebih besar, jari-jarinya disimbolkan dengan huruf R besar. Pada lingkaran yang lebih kecil disimbolkan dengan huruf R kecil. Dan garis singgung persekutuan luarnya yang berwarna hijau itu disimbolkan dengan huruf L kecil. Selanjutnya kita pindah pada gambar yang sebelah kanan, di mana contoh dari garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam yang berwarna merah di situ disimbolkan dengan huruf D kecil. Nah, untuk unsur yang lain seperti jari-jari dan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran, simbolnya sama seperti pada garis singgung persekutuan luar. Sehingga diperoleh rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam adalah seperti yang ditampilkan. Kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui bahwa jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 20 cm dan lingkaran AB memiliki jari-jari berturut-turut yaitu 22 cm dan 6 cm. Yang ditanya di sini adalah berapa panjang garis singgung persekutuan luarnya. Seperti biasa, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 20 cm. Nah, jarak antar pusat lingkaran disimbolkan dengan huruf P kecil. Jadi P sama dengan 20 cm. Lingkaran A dan B jari-jarinya itu berturut-turut 22 cm dan 6 cm. Jadi, dapat dibilang jari-jari lingkaran A 22 cm dan lingkaran B 6 cm. Yang lebih besar kan 22 cm, maka dapat disimbolkan R besar sama dengan 22 cm. Dan R kecil yang merupakan jari-jari lingkaran yang lebih kecil adalah 6 cm. Dan yang ditanya adalah panjang garis singgung persekutuan luarnya, sehingga rumus yang digunakan adalah rumus untuk garis singgung persekutuan luar. Nah, untuk mempermudah gambaran dari soal ini, perhatikanlah gambar berikut. Nah, bisa dilihat di situ bahwa lingkaran yang berjari-jari 22 cm adalah lingkaran A, dan lingkaran yang berjari-jari 6 cm adalah lingkaran B. Dengan jarak antar titik pusatnya adalah 20 cm. Nah, yang akan dicari panjang dari garis yang berwarna hijau, yaitu L. Kita masukkan semua yang diketahui ke rumus tersebut dan kita peroleh hasil nantinya adalah 12 cm. Nah, contoh soal berikut diketahui dua lingkaran yang berbeda dengan jari-jari lingkaran pertama adalah 2,5 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 4,5 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran adalah 25 cm, berapa panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran itu? Nah, pertama yang diketahui kita tulis dulu, yaitu jarak pusat kedua lingkaran adalah 25 cm. Nah, jarak pusat kedua lingkaran disimbolkan dengan huruf P kecil, maka P sama dengan 25 cm. Yang kedua, jari-jari lingkaran pertama adalah 2,5 cm. Yang lingkaran satunya lagi jari-jarinya 4,5 cm. Jadi, lingkaran yang besar adalah lingkaran yang jari-jarinya 4,5 cm, lingkaran kedua kan. Jadi R besar sama dengan 4,5 cm dan R kecil sama dengan 2,5 cm. Dan yang ditanya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Dari situ untuk mempermudah
kita lihat gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa yang akan kita cari adalah panjang dari garis yang berwarna merah. Setelah itu, kita kembali ke rumus yang akan kita pakai. Kita masukkan semua nilai-nilai yang diketahui di dalamnya. Sehingga jika kita sederhanakan, kita akan beroleh hasil akhirnya adalah 24 cm. Sehingga panjang garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui adanya dua lingkaran A dan B. Nah, lingkaran tersebut masing-masing jari-jarinya itu 22 cm dan 6 cm. Dan diketahui juga di situ panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Nah, yang ditanya berapa jarak dari pusat kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Pertama, di sini diketahui bahwa panjang garis singgung persekutuan luarnya 12 cm. Jadi L kecil sama dengan 12 cm. Lalu di situ dibilang jari-jari lingkarannya ada yang 22 cm dan 6 cm. Nah, 22 dan 6 lebih besar 22 cm. Maka R besar sama dengan 22 cm dan R kecil 6 cm. Nah, dari sini kita dapat gunakan rumus panjang garis singgung persekutuan luar yang L. Nah, untuk gambarannya kita lihat gambar berikut. Di situ dapat dilihat bahwa garis yang berwarna hijau, yaitu garis singgung persekutuan luarnya, sudah diketahui nilainya. Justru yang ditanya jarak antar pusat lingkarannya, yaitu P. Nah, dari rumus panjang garis singgung persekutuan luarnya, kita masukkan semua yang diketahui di dalamnya. Nah, di situ kita dapat 144 cm kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 256 cm kuadrat. Dari situ kita dapat peroleh bentuk P kuadrat sama dengan 144 cm kuadrat tambah 256 cm kuadrat. Sehingga diperoleh P kuadrat sama dengan 400 cm kuadrat. Nah, yang dicarikan P, maka P sama dengan akar pangkat 2 dari 400 cm kuadrat, yaitu 20 cm, sehingga diperoleh jarak antar pusat dari kedua lingkaran tersebut adalah 20 cm. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat memahami materi yang telah dijelaskan tadi, dan berikut diberikan latihan soal sebagai tugas hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.